Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Miftafiana dari Universitas Islam Riau, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya sudah merancang sebuah sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada paru-paru yang saya gunakan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir skripsi saya. Nah, di dalam sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit paru-paru ini, kita bisa login menggunakan dua hak akses, yaitu yang pertama, kita bisa login menggunakan sebagai hak akses pakar, dan yang kedua, kita bisa login sebagai hak akses perawat. Contohnya di sini kita belum memiliki akun, kita bisa create account, kita pilih sebagai pakar dengan namanya dokter paru, nomor kepegawaian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dokterparu@gmail.com 1, 2, 3. Kita register. Nah, setelah kembali ke login, kita login sebagai yang telah kita daftarkan tadi. 1, 2, 3. Nah, kita berhasil login. Nah, di sini berarti kita berhasil membuat akun baru untuk mengakses sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit paru-paru. Nah, berikut adalah tampilan kita sistem yang telah saya rancang. Sini ada pengertian apa itu sistem pakar dan gejala-gejala dan juga penyakit yang ada pada paru-paru. Nah, di dalam ini ada menu data penyakit, data gejala, data pasien, data konsultasi, dan input basis kasus. Untuk data penyakit sendiri kita bisa melihat penyakit apa saja yang bisa didiagnosa pada sistem ini. Di sini sistem hanya akan mendiagnosa penyakit yaitu ada TBC, bronkitis, asma, dan PPOK. Lalu untuk data gejala itu gejala apa saja yang pernah masuk pada sistem ini. Di sini ada gejala batuk, tenggorokan tidak nyaman, batuk darah, dan lain sebagainya. Lalu data pasien ini pakar juga bisa melihat data-data pasien yang telah terinput pada sistem ini, yang telah pernah melakukan konsultasi pada sistem ini. Seperti ini, kita bisa menambahkan data pasien baru. Contohnya, nama pasiennya siapa? Nama pasiennya contohnya Ana Ani. Perempuan. Tempat tanggal lahirnya kita bisa set lahir bulan 2, tanggal 20, 1998. Nah, kita submit. Data pasien berhasil input. Kita cek data pasiennya. Ana Ani, apakah sudah muncul? Nah, Ana Ani sudah muncul dengan umurnya 20 tahun. Secara otomatis umur akan menampil berdasarkan tanggal lahir dan disesuaikan dengan tanggal saat ini. Lanjut kita pada bagian konsultasi. Nah, untuk konsultasi ini biasa dilakukan untuk melakukan konsultasi jika ada pasien baru. Mulai konsultasi, kita bisa inputkan nama-nama pasiennya siapa. Nama pasiennya contohnya Sylvie. Umurnya 22 tahun. Nah, di sini kita bisa melakukan proses pertanyaan yang biasanya dilakukan oleh dokter terhadap pasien, melakukan pertanyaan gejala apa aja yang dialami. Nah, di sini kita bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh sistem. Contohnya kita bertanya pada pasien, apakah Anda mengalami gejala batuk? Jika iya, kita bisa klik muncul. Jika tidak mengalami, kita bisa klik tidak muncul. Begitu juga seterusnya. Saya percepat. Nah, setelah kita melakukan proses pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan tersebut sudah dijawab oleh pasien, kita bisa klik submit dan sistem akan memberikan hasil diagnosa apa pasien itu. Nah, ini ada data baru, menampilkan data baru, ada data pasien yang baru masuk yaitu Sylvie dengan umurnya 22 tahun yang gejala yang ia rasakan hanya batuk, tenggorokan tidak nyaman, sulit BAB, dan kaki kram. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, sistem mendiagnosa penyakit TBC. Jadi, secara otomatis sistem akan mendiagnosa pasien sesuai dengan keluhan gejala yang ia miliki. Dengan nilai kemiripannya sebesar 0,93. Nah, sistem ini dirancang bertujuan untuk membantu pakar dalam mendiagnosa penyakit pasien karena sistem ini akan memberikan hasil yang konstan. Nah, apabila dokter spesialis paru-paru atau pakar paru-paru ini terlalu banyak pasien sehingga ia mengalami capek atau kurang fit badannya, bisa saja ia mendiagnosanya berubah-ubah. Nah, sedangkan sistem yang telah saya rancang ini bisa mendiagnosa pasien secara konstan sesuai dengan basis kasus yang telah diinputkan sebelumnya.
Di sini juga bisa kita lihat data pasiennya, ada data Silvi, nama pasiennya Silvi, umurnya 22 tahun, gejalanya tadi yang sudah disebutkan ada batuk, tenggorokan tidak nyaman, sulit BAP, dan kaki kram. Nah, sistem ini juga memberikan solusi seperti apa ia untuk menangani hal tersebut atau diagnosa tersebut. Nah, sistem ini memberikan solusi seperti menunjuk pengawas untuk minum obat, memberikan obat OAT atau obat anti TBC, memberikan obat sesuai gejalanya, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, suplai nutrisi yang baik, memakai masker, dan menjalankan etika batuk yang baik dan benar. Nah, di sini juga bisa menginputkan basis kasus. Pakar bisa menginputkan basis kasus yang nantinya akan tersimpan ke database. Nah, mungkin database itu apa? Database adalah sebuah penyimpanan di mana kita bisa melihat data-data yang telah tersimpan pada sistem ini. Nah, data-data tersebut akan tersimpan ke sebuah wadah, dan wadah tersebut kita bisa ambil lagi data itu gitu. Ibaratnya database ini adalah sebuah wadah untuk menyimpan data. Kita bisa inputkan nomor rekam medisnya berapa, penyakit apa yang ia alami, dan lain sebagainya. Contohnya tadi kita menginputkan anak Ani yang baru masuk tadi ya. Nah, anak Ani nomor rekam mediknya sekian. Kita bisa inputkan, tambahkan ke basis kasus. Dia sakit TBC dengan gejala seperti ini. Ini kita pilih. Nah, setelah melakukan gejala-gejala apa yang dialami oleh anak-anak tadi, kita bisa klik submit. Nah, jika ada keluar pop-up, data basis kasus berhasil terinput, maka data tersebut telah berhasil diinput dan disimpan ke database. Nah, gimana kita bisa tahu data tersebut telah tersimpan ke database? Kita bisa lihat pada bagian konsultasi, kita search anak Ani. Nah, sudah tersimpan, berarti data anak Ani sudah tersimpan di database atau ruang penyimpanan. Seperti itu demo program dari saya. Kita juga bisa login sebagai perawat. Nah, tampilan perawat seperti apa? Kita buat akun dulu. Kita login sebagai perawat dengan namanya perawat. Nomor kepegawaian 1111. Username-nya perawat 111@gmail.com. Passwordnya 123. Kita register. Nah, setelah berhasil, kita login. Nah, ini adalah tampilan untuk pakar perawatnya. Nah, kenapa lebih sedikit? Karena perawat hanya memiliki hak akses untuk melakukan konsultasi saja, tidak dapat menginputkan basis kasus atau kasus yang telah masuk kemudian disimpan ke database, karena itu saya berikan haknya kepada dokter spesialis paru-paru saja. Nah, di sini kita bisa melakukan konsultasi. Seperti tadi, kita bisa menginputkan nama, contohnya Sisil, umurnya 20. Nah, kita bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan terhadap pasien, apakah ia mengalami batuk atau tidak, mengalami tenggorokan nyaman atau tidak, dan batuk darah, dan lain sebagainya. Nah, setelah melakukan proses pertanyaan-pertanyaan dengan pasien atau keluarga pasien, pasien mengeluhkan penyakit apa aja, gejala apa saja, kita bisa klik submit agar kita tahu seperti apa yang ia derita, penyakit seperti apa yang ia derita. Nah, di sini kita bisa melihat ia menderita penyakit bronkitis sesuai dengan gejala yang ia sesuai dengan gejala yang ia rasakan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.